Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda. Yaitu ada 6 tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri. Pernah enggak terjadi seperti ini? Menikah dengan sahabat sendiri. Ada enggak? Saya jawab banyak. Pernah. Bahkan beberapa kali. Bahkan bisa dibilang sering juga ada yang begitu. Untuk itu diperlukan kepekaan. Diperlukan ketajaman. Sebab akan ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan sahabat dengan perlakuan orang yang mencintai kita. Ya, beda perhatian dari sahabat dari sahabat dengan perhatian dari orang yang mencintai kita. Beda banget. Betul dia sahabat kita, tapi cara dia menyampaikan, memperlakukan kita adalah dengan cara yang ditunjukkan orang jatuh cinta. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman muda supaya engkau peka, engkau tajam menilai sahabatmu, apakah dia adalah jodohmu atau tidak. Oke, so yang pertama, tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri adalah kalian berdua yang pertama sama-sama kecarian, sama-sama resah, sama-sama gelisah saat berpisah, saat jauh. Jadi kalau kalian berjauhan, kalian berdua kecarian, kalian berdua resah, gelisah, pengen ketemu, pengen ngobrol. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau sahabat ya nggak sampai segitu. Kalau sahabat nggak juga over begitu. Itu hanya dilakukan orang yang benar-benar sedang jatuh cinta. Jadi coba perhatikan sahabatmu dan coba nilai dirimu sendiri. Apakah kalian waktu jauhan, kalian kecarian, kalian resah gelisah? Kalau itu terjadi dan sering kali terjadi, siapa tahu kamu berjodoh dengan dia, dia berjodoh dengan kamu. Coba pikirkan, renungkan baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri adalah curhat lebih dari sekedar sahabat. Jadi sedekat apapun kita ya, sedekat apapun kita dengan sahabat kita, tetap ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa curhatkan ke dia. Ada hal-hal tertentu. Tapi kalau kita mencintai dia, kita percaya sama dia, kita sayang sama dia, maka apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita curhatkan itu lebih daripada sekedar sahabat curhat. Coba deh perhatikan baik-baik. Mungkin kamu bisa buat perbandingan awal-awal kalian bersahabat dengan sekarang. Ada satu perbedaan yang signifikan. Kalau dulu waktu kalian awal-awal bersahabat, dia menyampaikan sesekali, tidak seterbuka itu mengenai pribadinya. Tapi sekarang dia sangat open, sangat terbuka. Kenapa? Di satu sisi karena memang dia ada perasaan ke kamu, karena memang dia ada sayang ke kamunya. Jadi itu yang kedua, curhat lebih dari sekedar sahabat. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri adalah masing-masing ya, kalian masing-masing punya panggilan lucu. Punya panggilan lucu. Nah, saya dulu ingat banget zaman saya SMA, saya menyukai teman saya sendiri. Saya menyukai sahabat saya sendiri, teman sekelas, teman akrab. Saya menyukai dia. Saya senang sama dia. Dan karena saya suka, karena saya sayang sama dia, saya punya panggilan khusus ke dia.
Dan hanya saya yang manggil itu ke dia. Orang lain gak panggil itu ke dia. Hanya saya yang panggil itu ke dia. Nah, kenapa saya punya panggilan khusus yang lucu sama dia? Karena memang ada perasaan. Kalau sekedar teman, kalau sekedar sahabat, yang gak sampai gitu-gitu banget. Hanya orang yang punya feeling, yang punya perasaan, yang punya cinta, yang punya biasanya panggilan-panggilan lucu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri adalah bisa berkomunikasi tanpa kata-kata. Maksudnya gimana sih? Berkomunikasi tanpa kata-kata. Maksudnya gini, hanya dengan lirikan mata dan bahasa tubuh kita, dia tahu kita sedang ngomong apa. Dia tahu kita sedang menyampaikan apa. Itulah saking dalamnya pengenalan itu, saking dalamnya kedekatan itu. Bahasa tubuh dan lirikan matanya pun kita ngerti apa maksud dan maknanya. Jadi saya nggak tahu teman-teman muda, kamu dengan sahabatmu sampai enggak di titik ini. Di titik hanya dengan lirikan mata dan bahasa tubuh saja kamu tahu dia sedang menyampaikan apa sama kamu. Nah, kalau kamu mengalami hal demikian, coba pikirkan, renungkan baik-baik. Siapa tahu dia adalah jodohmu. Ya, itu yang keempat, bisa berkomunikasi tanpa kata-kata. Nah, kemudian yang kelima adalah ini penting banget. Yang kelima ini, tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri. Meski bertengkar, mesti ribut, tetap saling kecarian, tetap saling merindukan, tetap saling menyayangi. Jadi kalian bertengkar nih, ribut nih, tapi waktu kalian terpisah, jarak atau waktu, kalian berdua kecarian. Kelihatan kalian sama-sama ngechat, sama-sama nanya kabar, sama-sama teleponan. Kecarian. Nah, kenapa bisa kecarian? Karena ada perasaan yang mendorong. Merindukan, ada perasaan rindu. Orang yang benar-benar jatuh cinta, maka kerinduan terbesarnya adalah ketemu. Kerinduan terbesarnya adalah bisa komunikasi, karena cinta yang mendorong. Dan sama-sama menyayangi, sama-sama jujur tentang perasaannya, sama-sama memberi perhatian, sama-sama peduli. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabatmu itu, dia bukan sekedar sahabat, tapi dia adalah seorang pribadi yang menaruh perasaan, yang menaruh cinta atasmu. Hanya saja status kalian masih sahabat, tapi kalau kamu lihat hatinya, di hatinya kamu itu kekasih hatinya. Jadi coba renungkan baik-baik itu, kalian yang bersahabat. Karena kalau cuma sahabat, kalau cuma teman, gak sampai kecarian bagaimana. Saya ada sahabat kok, ada sahabat saya, tapi gak kecarian, gak sampai gimana, gak sampai merindukan gimana juga. Ya kita pasti rindu lah, tapi gak sampai gimana-gimana, gak sampai memperhatikan gimana, gak over lah, sekedar lah. Itu sahabat. Tapi kalau benar-benar cinta, pasti kecarian, pasti merindukan, pasti menyayangi. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, tanda jodohmu adalah sahabatmu sendiri adalah tidak canggung menunjukkan kemesraan, layaknya kalian itu sepasang kekasih. Jadi orang kalau melihat kalian, oh pasti pacaran tuh, oh pasti pasangannya itu. Padahal aslinya kalian itu sahabat. Tapi kalian sudah tidak canggung menunjukkan kemesraan. Kamu dengan dia udah gak canggung pegangan tangan. Padahal aslinya kalian itu bukan pasangan, tapi sahabat. Nah, kenapa gak canggung kalian menunjukkan kemesraan? Karena ada perasaan yang mendorong, karena ada cinta yang mendorong. Jadi coba renungkan teman-teman muda, kalau kamu punya sahabat tapi kalian mesra kelihatannya. Ingat, siapa tahu yang kamu pegang tangannya itu, siapa tahu sahabatmu itu adalah jodohmu. Untuk itu
belajar, amati, dan tanya Tuhan. Ya, saya berharap 6 tanda ini membantu teman-teman muda untuk bisa menilai tajam sahabatmu. Apakah dia jodohmu atau tidak. Oke, tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.